wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali pada acara kajian rutin malam Sabtu bersama Al-Ustaz Alwi Fidhullah Ta'ala dengan kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatil Quran. Kepada para peserta kajian, harap menyiapkan alat tulis dan buku ya untuk mencatat faedah-faedah yang akan diberikan oleh Ustaz Alwi, dan juga diharapkan untuk menyalakan videonya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Alwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kita bersama-sama pada kesempatan kali ini untuk mudzakarah, mempelajari bersama kitab yang sudah menjadi pegangan kita, yaitu Mukhtasar Akhlak Hamalatul Quran. Kita masuk dalam bab yang baru. Bab yang baru. Sebenarnya saya ingin bertanya berapa materi yang sudah diajarkan pada pertemuan yang lalu. Namun malam ini saya tidak bisa panjang-panjang karena ada acara yang juga bertepatan dengan saat ini. Kita lanjut saja, ikhwas sekalian. Tapi tetap saya mohon apa yang telah kita pelajari itu diulang, dicoba dibaca sendiri, dimaknai sendiri sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan, dan coba mungkin mengajarkan kepada keluarganya, mengajarkan kepada atau mungkin sekedar dibaca sendiri, meskipun hanya dia sendiri, diulang-ulang. Sehingga nanti kita insya Allah terbiasa membaca kitab dan terbiasa ketika mengajarkan kepada orang lain. Dan orang yang berusaha untuk memperbaiki diri beda dengan orang yang pasif, tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Dan juga nanti termasuk materi untuk tes akhir semester, ujian akhir semester, maka dimohon untuk semua santri mempelajarinya. Silahkan dibuka halaman ke-22. Halaman 22. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu fadli man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Bab tentang keutamaan orang yang belajar mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini berkaitan dengan Al-Qur'an, itu ada dua golongan. Yang pertama adalah orang yang mempelajarinya, dan yang kedua adalah orang yang mengajarkannya. Orang yang mempelajarinya dan orang yang mengajarkannya semua mendapatkan kebaikan, mendapatkan keutamaan. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Syu'batu qultu lahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. قال أبو عبد الرحمن فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. عن عثمان بن عفان diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, termasuk Khulafaur Rasyidun yang ketiga. Dan beliau sangat dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau dijuluki Dzun Nurain, seorang yang mempunyai dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah sahabat yang sangat menjaga kehormatan, bahkan sampai malaikat pun malu kepada beliau. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga malu kepada beliau. Bagaimana seorang Utsman bin Affan, orang yang menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sungkan kepada beliau. Dan ada orang-orang yang seperti ini, ikhwas sekalian, orang yang selalu menjaga kehormatannya, menjaga lisannya, menjaga ucapannya, sehingga orang-orang sungkan kepadanya. Dan beliau adalah termasuk sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Dan beliau sangat besar andilnya dalam berdakwah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kerahkan khususnya dengan hartanya. Dan beliau sangat dikenal sangat senang dengan membaca Al-Quran. Bahkan ada riwayat yang beliau itu pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat malam dalam satu rakaat. Bahkan beliau saat beliau meninggal dunia pun dalam keadaan membaca Al-Quran. Seorang sahabat yang mulia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyaksikan beliau adalah termasuk penghuni surga, dijamin masuk ke dalam surga. Bahkan semenjak hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil beliau sebagai syahid, orang yang akan meninggal syahid. Beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini qala Syu'bah. Syu'bah berkata, qultu lahu, aku berkata kepadanya. Ani Nabi, apakah ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala, dia mengatakan iya. Ini maksudnya ikhwas sekalian, dalam sanad riwayat hadis ini ada seorang yang bernama Syu'bah. Syu'bah ini salah seorang perawi hadis yang terkenal dan beliau termasuk Amirul Mukminin fil hadis. Julukan termasuk julukan yang paling tinggi bagi ulama hadis. Dan beliau berkata kepada syekhnya, ya, syekhnya di sini adalah Alqamah bin Marsad. Bertanya, apakah hadis ini yang dari Utsman ini adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dikatakan iya. Qala na'am. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebagus-bagus kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini khairukum adalah yang paling baik dari kalian, yaitu dari umat ini. Siapa yang paling baik? Yang paling baik di sini adalah orang yang dua golongan. Orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Maka kumpulan yang terbaik adalah kumpulan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita semuanya berkeinginan, ikhwas sekalian, untuk menjadi orang yang terbaik di depan Allah Subhanahu wa taala, dalam mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik, maka kita berusaha mempelajari Al-Qur'an. Dan nanti juga insya Allah kita akan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, yang dimaksud dengan khairukum di sini, khairukum, kata khair dalam bahasa Arab itu adalah akhyar, artinya paling baik, dan ini termasuk dalam af'al tafdil, yaitu yang menunjukkan yang paling. Khairukum adalah yang paling baik di antara kalian. Nah,
Apa yang dimaksud dengan yang paling baik di sini? Yang paling baik di sini, para ulama membicarakan makna yang pertama adalah yang paling baik, itu adalah yang paling baik dari segi apa? Dari segi semua Al-Qur'an. Al-Qur'an itu yang dipelajari, ikhwas sekalian, dan yang diajarkan itu ada dua. Yang pertama adalah al-fat, dan yang kedua adalah ahkam atau dilalat. Ada al-fat, ada dilalat. Al-fat ini adalah lafat-lafat Al-Qur'an. Adapun dilalat adalah isi, konten, kandungan dari Al-Qur'an. Ini yang dipelajari dan diajarkan. Maka orang khairukum yang paling baik di antara kalian di sini adalah dalam dua hal ini. Ada yang paling baik adalah orang yang mempelajari isi dari Al-Qur'an. Baik di situ berisi tentang akidah, berisi tentang hukum, berisi tentang akhlak, berisi tentang muamalah, berisi tentang kisah, berisi tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan seterusnya, isinya. Nah, ini semuanya, baik lafadznya atau isinya, yang dipelajari dan mengajarkannya, inilah orang yang melakukannya adalah yang terbaik. Nah, kalau al-fat adalah berkaitan dengan bacaannya. Apa bacaannya, ikhwas sekalian? Yaitu mempelajari bacaan Al-Qur'an. Kita tahu bagaimana makharijul huruf, makhraj setiap huruf, bagaimana kita melafadzkan bacaan Al-Qur'an dengan benar. Ada sifat-sifat huruf. Ada hukum-hukum tajwid. Ada hukum nun mati dan tanwin. Ada hukum mim, ada hukum gunnah dan hukum-hukum yang lain berkaitan dengan bagaimana baca Al-Qur'an yang baik dan benar. Ini adalah al-fat. Ya. Dan ini juga termasuk mempelajari Al-Qur'an, dan insya Allah yang mempelajari hal tersebut juga termasuk dalam yang terbaik dari umat ini. Ada juga yang kedua adalah tadi adalah dilalat atau mungkin ahkam, dikatakan ahkam, yaitu kandungan konten dari Al-Qur'an. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an, isi dari Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an itu juga terbaik. Maka mempelajari tafsir Al-Qur'an itu juga dan mengajarkannya, ini juga orang yang terbaik. Orang yang mempelajari akidah tapi diambil dari Al-Qur'anul Karim atau mengajarkannya, maka dia termasuk yang terbaik. Siapa yang membahas tentang hukum-hukum Al-Qur'an, diambil dari Al-Qur'an, atau dia mengajarkannya, maka dia adalah orang yang terbaik. Dan seterusnya, ikhwas sekalian. Maka ini bukan dari sisi bacaan saja, tapi juga masuk dalam kandungan dari Al-Qur'an. Maka dalam Al-Qur'an atau dari sahabat Nabi SAW, ada orang-orang yang terkenal dalam mengajarkan aktifkan ya, tolong admin tidak mengaktifkan share screen. Dari kalangan sahabat Nabi, itu ada yang mereka sibuk mengajarkan bacaan Al-Qur'an, yaitu dari segi mengajarkan bacaannya dan hafal Al-Qur'an, kemudian menjadi qari dan juga membacakan bacaan Al-Qur'an. Ada juga sahabat yang
mereka itu mungkin tidak terkenal dari segi bacaan Al-Quran, namun mereka terkenal ahli dalam isi Al-Quran. Nah, di sini ikhwas sekalian, ada yang bertanya, kalau khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling mulia. Sahabat yang paling mulia. Tapi beliau tidak terkenal sebagai sahabat yang mengajarkan Al-Quran. Bukan terkenal sebagai yang qari. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun Utsman bin Affan, beliau adalah qari dan muqri. Nah, tapi di sini Abu Bakar As-Siddiq adalah yang paling mulia dan disepakati oleh semua umat. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah yang paling mulia. Nah, apakah nggak mungkin dikatakan Ibnu Mas'ud umpamanya beliau adalah yang termasuk juga yang sibuk dengan mengajarkan Al-Quran. Dikatakan Ibnu Mas'ud lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq kalau seperti itu. Tidak. Di sini dilihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah lebih mulia dan paling mulia dari umat ini kalau dalam digabungkan dengan hadis ini karena beliau ikhwas sekalian adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran dan orang yang paling menerapkan Al-Quran dan paling tahu tentang isi Al-Quran. Maka di sini beliau juga mengajarkan hal ini tentunya isi dari kandungan dari Al-Quran. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan di kalangan para sahabat itu lebih identik ikhwas sekalian berkaitan dengan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan itu adalah dari sisi pemahaman dan pengamalan. Maka mereka mempelajari Al-Qur'an 10 ayat itu faham, tidak menambah ayat yang lain kecuali setelah faham dan mengamalkannya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari beliau belajar dan menghafal surat Al-Baqarah sampai 12 tahun. Sebagian ada berapa tahun. Itu nggak mungkin dikatakan hanya menghafal surat Al-Baqarah kemudian kok harus sampai membutuhkan 12 tahun. Itu karena mereka menghafal, memahami, mengetahui kandungannya, mempelajarinya, dan kemudian mengamalkannya. Dan di kalangan para sahabat Nabi, apabila ada di antara mereka yang sudah menghafal Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, itu termasuk yang paling baik di antara mereka. Dan kenapa? Karena di sini mereka itu bukan sekedar menghafal saja, tapi betul-betul memahami, betul-betul mengetahui kandungannya dan mengamalkannya. Nah, ini pada masa sahabat lebih identik seperti itu. Tapi masa-masa setelahnya itu lebih identik adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu dari sisi lafadznya. Ya. Maka kita pahami hal ini bahwasanya bukan berarti yang ahli qiraah dari kalangan sahabat itu yang paling mulia. Belum tentu. Betul mereka semuanya mulia. Tapi disepakati dari kalangan sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, karena mereka itu ya mempelajari Al-Quran bukan dari sisi bacaannya, dan mengajarkan bukan dari sisi bacaannya saja, tapi juga kandungannya. Ada yang memaknai khairukum artinya adalah min khairikum, yang artinya di antara yang paling baik. Jadi orang yang paling baik dari umat ini banyak, ya. Tapi dari segi apa? Dari sisi ini, dari sini, dimandang dari sudut mana? Di antara orang-orang yang terbaik dari umat ini adalah bukan berarti yang paling baik secara mutlak, banyak orang-orang yang paling baik. Nah, di antara orang-orang yang paling baik di sini ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di sini ikhwas sekalian, kemuliaan kalau kita itu bersabar dalam mempelajari Al-Quran, dan kemuliaan kita mengajarkan Al-Quran dan sesuai dengan kita ini sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita.
Kalau kita baru bisa belajar tentang lafaz Al-Qur'an, bacaan-bacaan Al-Qur'an, menghafalkannya, kemudian mempelajari tajwidnya, mempelajari cara membacanya dengan benar, itu yang baru kita lakukan, insya Allah termasuk dalam golongan yang terbaik ini. Tapi jangan berhenti di situ. Dan sering saya sampaikan, ikhwas sekalian, santri kita di sini adalah selesai menghafal Al-Quran bukan berarti selesai thalabul ilmi. Itu baru mulai untuk thalabul ilmi. Karena idealnya seorang belajar Islam itu harus belajar ilmu Islam harus hafal Al-Quran dulu sebagaimana orang-orang salaf. Mereka dari kecil sebelum belajar yang lain belajar Al-Quran dulu. Sampai hafal Al-Quran baru kemudian rehlah mencari ilmu dari ulama-ulama yang ada di berbagai negeri. Kita ingin seperti itu. Antum nanti belajar secara serius ilmu-ilmu Al-Quran setelah selesai antum menghafal 30 juz. Maka di sini ketika antum baru bisa secara lafadznya saja belajar, tidak apa-apa. Itu insya Allah termasuk dalam yang terbaik. Namun bukan berhenti nanti. Selesai menghafal dengan bacaan yang bagus, bacaan yang benar, dan juga hafalan yang mutqin, pelajari juga ilmu Al-Quran, kandungan Al-Quran, di situ juga akan lebih baik lagi. Nah, semakin banyak yang kita pelajari, baik lafadznya, baik dilalahnya, baik hukumnya, kandungannya, maka semakin juga tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu jangan lepas dari dua keadaan ini. Agar kita menjadi orang yang terbaik. Yang pertama adalah kita belajar atau mempelajari. Itu yang pertama. Selama kita masih mempelajari, kita terbaik. Kemudian, ketika sudah mengetahui, ajarkan kepada orang lain. Walaupun antum belum hafal Al-Quran, tapi ada Al-Quran sudah antum ambil, ajarkan kepada yang lain. Apalagi kalau antum sudah selesai hafal Al-Quran semuanya. Ajarkan, jangan berhenti. Maka di sini, qala Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman mengatakan, ya, siapa Abu Abdurrahman? Abu Abdurrahman ini Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'i, dan beliau murid seniornya Utsman bin Affan, yang mengambil Al-Quran dari Utsman bin Affan. Ini Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'i. Bukan, ada juga yang lain Abu Abdurrahman As-Sulami, tapi mutaakhirin, itu dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sufi. Kalau ini ada Abu Abdurrahman As-Sulami yang murid seniornya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Fadzalika alladzi aq'adani maq'adi hadza." Dan inilah, apa maksudnya inilah? Hadis ini, alladzi aq'adani, yang membuat aku duduk, maq'adi aq'adani, membuat aku menduduki maq'adi, tempat dudukku, hadza ini. Ya ini, hadis ini yang membuatku duduk di tempat dudukku ini. Artinya beliau duduk di tempat beliau mengajarkan Al-Quran. Dan yang membuat beliau duduk di situ, itu adalah hadis tadi, yaitu orang yang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, berapa lama beliau duduk di situ? Berapa lama beliau punya majelis tersebut? Fakana yu'allimu min khilafati Utsman ila imratil Hajjaj. Abu Abdurrahman As-Sulami itu mengajarkan Al-Quran itu semenjak kekhalifahan Utsman bin Affan sampai pemerintahan Al-Hajjaj, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi beliau selama ini, semenjak pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan sampai pemerintahan Al-Hajjaj, itu beliau duduk di situ mengajarkan Al-Quran. Karena beliau ingin mendapatkan kebaikan, ingin menjadi orang yang terbaik berdasarkan kepada hadis tadi. Dan inilah ikhwas sekalian, ketika hati itu hidup, ketika mendengar hadis Nabi SAW langsung dilaksanakan, langsung diterapkan. Ada orang-orang yang hanya membaca satu hadis Nabi SAW, masuk ke dalam hati, kemudian dia laksanakan sampai akhir hayat beliau. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau
setelah berkeluarga, mendapatkan kepayahan atau ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ali bin Abi Thalib beserta istrinya, yaitu putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu taala anha. Karena beratnya bekerja, ya Fatimah minta untuk diberi pelayan dari Nabi SAW. Nabi SAW tidak mengajarkan putra-putrinya untuk menjadi orang-orang yang manja, orang-orang yang priayi, orang-orang yang mengandalkan kehormatan bapak dan ibunya. Harus menjadi orang yang mandiri. Maka tidak diberikan pelayan. Bukan Nabi SAW tidak cinta, bukan. Nabi SAW cinta, justru pendidikan beliau. Beliau mengajarkan ada sesuatu yang lebih baik daripada seorang pelayan, yaitu membaca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Nabi SAW mengatakan itu lebih baik bagimu daripada seorang pelayan. Semenjak itu Ali bin Abi Thalib selalu membaca zikir itu sebelum tidur. Sampai ketika ditanya, bahkan sampai dalam peperangan, ya Nabi Ali bin Abi Thalib mendapati beberapa peperangan di masa pemerintahan beliau. Ada perang Jamal, ada perang Siffin. Sampai dalam perang Siffin, dan juga perang Nahrawan. Sampai dalam perang Siffin. Itu ditanya, apakah juga dalam perangan itu engkau masih mengamalkan bacaan ini? Beliau mengatakan iya. Jadi sampai perang pun dalam keadaan yang paling genting, hadis yang tadi diajarkan Nabi SAW tidak ditinggalkan. Jadi inilah berkah suatu ilmu, dan ketika hati itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima hidayah, satu hadis bisa merubah hidupnya. Dan ini Abu Abdurrahman As-Sulami hanya mendengar satu hadis ini menjadikan insya Allah beliau adalah termasuk orang yang terbaik. Beliau duduk di situ mengajarkan Al-Quran. Nah, berapa lama semenjak Khalifah Utsman sampai pemerintahan Al-Hajjaj, itu dikatakan ya, kalau dari awal pemerintahan Utsman sampai akhir pemerintahan Hajjaj, dikatakan di sini ada sekitar 72 tahun. Atau kalau yang paling dekat, akhir pemerintahan Utsman sampai awal pemerintahan Hajjaj, itu ada sekitar 38 tahun. Berarti berkisar, kira-kira tidak ada yang bisa memastikan kapan mulainya Abu Abdurrahman As-Sulami itu duduk mengajarkan Al-Quran. Beliau intinya adalah beliau mengajarkan Al-Quran dalam rentang waktu kira-kira ya antara 38 sampai 72 tahun. Duduk mengajar. Hanya karena satu hadis. Maka pentingnya ikhwas sekalian, ketika kita itu mendapatkan ilmu, segera amalkan, segera fahami. Dan di sini bisa dengan satu hadis kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Untuk kajian kita mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan materi yang lain, dan saya tidak buka pertanyaan untuk kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang saja kita buka pertanyaan. Untuk kali ini saya mohon maaf, kajian sampai di sini dulu karena bertepatan dengan acara yang lain. Meskipun mungkin sedikit, semoga bisa kita pahami, kemudian kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya, sehingga kita insya Allah termasuk dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Monggo saya persilahkan untuk di absen, saya pamit dulu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi kajian dari Ustaz Alwi Hafizahullah Ta'ala. Karena tidak ada pertanyaan,
Langsung saja sebelum ditutup, harap kepada peserta kajian untuk absen ya di chat. Bagi yang sudah absen dipersilahkan keluar dari Zoom. Mungkin sekian dari saya sebagai MC pada kajian ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau apapun itu yang menyinggung antum semua. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.